Selamat pagi, keluarga besar GPDI Tiberias Bogor, Humble Family yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Kembali kita ada di renungan pagi. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena kemurahan Tuhan, karena kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami masih bisa bergerak, bernafas, melakukan aktivitas kami Tuhan, kami bersyukur. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau ada bersama dengan kami, dan kami perlu firman-Mu. Setiap hari, setiap waktu, kami diisi dengan makanan rohani yang dari sorga. Mari Roh Kudus berkarya, mengurapi hamba-Mu dan kami semua. Biar kami sama-sama mendapatkan berkat rohani yang dapat kami mengerti Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau terangi mata hati kami. Dalam nama Yesus, kami siap mendengar firman-Mu, menerima makanan rohani. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang karya Roh Kudus ya. Dikasih judul, Roh Kudus membuat kita beriman kepada Kristus. Kita lihat di sini bahwa Roh Kudus dalam ayatnya Yohanes 16 ayat 13, kita baca ya, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sesuai dengan judul pada pagi hari ini, judul renungan kita, yaitu Roh Kudus membuat kita beriman pada Kristus. Benar, karya Roh Kudus dalam hidup kita. Kita sudah tahu ketika Yesus sudah menyelesaikan misinya dalam dunia, Dia mati, Dia dikuburkan, bangkit, lalu Dia menampakkan diri kepada murid-murid, menguatkan mereka, lalu naik ke surga, dan kita tidak dibiarkan sendiri. Ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita, melanjutkan misi daripada Yesus. Bahkan karya Roh Kudus itu sangat luas, karena Roh Kudus berdiam dalam hati kita masing-masing. Setiap orang percaya kepada Yesus, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, dan setiap kita, Tuhan memimpin kita setiap waktu. Kalau kita peka, saudara-saudara. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini tentang Roh Kudus, yang Roh kebenaran itu, yang akan terus membukakan kebenaran firman Tuhan, sehingga mata rohani kita akan semakin terbuka. Yang dulunya mungkin kita sebagai kanak-kanak rohani baru kenal Tuhan, lama-lama mengenal Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga kita dapat lebih lagi mendalami siapakah Yesus. Dialah juru selamat kita, Dia kekasih jiwa kita, Dia calon mempelai kita. Roh Kudus menolong kita sampai kita bertemu dengan mempelai yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Dia adalah calon mempelai kita. Kita akan dipersiapkan Roh Kudus. Oleh sebab itu, Roh Kudus menuntun kita. Dia memberikan hidup kepada kita. Dia memimpin, Dia mengajar. Dan bahkan Dia mengingatkan tentang firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita perlu selalu mendengar, membaca firman Tuhan. Itu yang akan dikatakan oleh Roh Kudus. Apa yang sudah kita baca, kita dengar, itu akan diingatkan lagi oleh Roh Kudus. Tapi kalau kita kosong, gak ada firman, Roh Kudus tidak mengingatkan kita dengan jelas, saudara-saudara. Kita akan kesulitan memahami kehendak Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Firman dan Roh Kudus sangat berperan dalam kehidupan kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, di situ mengatakan bahwa Roh Kudus akan mengajarkan dan mengingatkan akan perkataan Yesus. Oleh sebab itu Dia akan membawa kita, Roh Kudus membawa kita akan semakin beriman
Iman datang dari pendengaran akan firman. Dan firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus akan terus membuat kita bertumbuh, saudara-saudara. Bahkan dalam Roma 8 ayat 10-11, di situ juga berbicara tentang bagaimana Roh Kudus tinggal dalam diri orang percaya, memberikan hidup. Roh Kudus bikin hidup kita lebih hidup. Waktu itu ada iklan terus terang, titik-titik terus terang, dan apalagi titik-titik bikin kita semakin hidup, bikin hidup jadi hidup. Nah, kalau ini Roh Kudus yang membuat hidup kita ini bukan seperti zombie ya, yang hanya fisiknya saja, tapi rohnya tidak hidup. Kita ada fisik, kita bergerak. Mungkin orang bisa melihat hanya permukaannya saja, hanya sepintas saja dari apa yang kita perlihatkan, tapi orang tidak bisa melihat kedalaman hati kita. Tapi Roh Allah yang membuat kita menjadi terus semangat, memberikan kekuatan, memberikan pengenalan kita akan lebih lagi kepada Kristus, kekasih jiwa kita. Roh Kudus adalah guru besar dalam hidup kita yang menuntun kita setiap hari. Dalam 2 Korintus 3 ayat 6 berkata, Ia membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Ketika kita membaca firman Tuhan, akan seperti hanya tulisan saja kalau tidak diterangi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menerangkan, oh ayat ini misalnya, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku. Mungkin itu kata-katanya bisa kita mengerti. Ada lebih firman yang sulit kita mengerti. Perkataan-perkataan yang seperti perumpamaan terkadang membuat kita tidak mengerti. Tapi Roh Kudus yang menghidupkan firman yang kita baca dan kita dengar. Ketika kita mungkin sedang mendengarkan firman Tuhan di ibadah-ibadah ya di gereja, kita tidak mengerti, tapi ketika itu Roh Kudus mungkin saat itu juga, mungkin besok, mungkin seterusnya ketika direnungkan lagi, saudara kalau sudah dengar firman Tuhan di gereja, renungkan lagi di rumah, dan Roh Kudus itu akan menerangi kita. Bahkan ketika kita ikut komsel, saudara-saudara, situ firman Tuhan yang diperkatakan itu yang saling menguatkan. Itulah perlunya kita saling berkumpul untuk memperkatakan firman Tuhan. Itu yang membuat iman kita terus bertumbuh kepada Yesus. Dia yang akan terus menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Bapak Ibu sudah sekalian melihat dalam Matius 25 ayat 1-13, itu tentang 5 darah yang bijaksana, 5 darah bodoh. Mereka sama-sama memiliki pelita. Pelita adalah gambaran firman Tuhan. Tetapi perbedaan antara 5 darah bodoh dan 5 darah bijaksana adalah yang bijaksana mempunyai cadangan minyak. Berarti hidupnya siap dan mau dipimpin Roh Kudus. Yang satu lagi, 5 darah bodoh. Mereka tidak mempunyai minyak cadangan. Ketika mempelai itu datang, mereka tidak bisa, pelita mereka padam. Karena apa? Minyaknya habis. Ketika kita tidak mau dipimpin Roh Kudus, maka kita akan menghadapi kegelapan, saudara-saudara. Oleh sebab itu kita perlu firman dan Roh Kudus. Kita terus mau dipimpin Roh Kudus. Apalagi kita mau dipenuhkan Roh Kudus yang sudah penuh, biarlah terus diperbarui dengan minyak yang baru, dengan urapan yang baru. Yang belum penuh, penuhlah dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sangat penting dalam akhir zaman ini. Kita tidak mampu. Saya pun, saudara-saudara, ketika saya sedih, saya mungkin kecewa, tapi Roh Kudus entah dalam hitungan berapa detik, menit, atau jam ketika saya berserah dan saya ingat firman Tuhan yang diingatkan Roh Kudus, itu membangkitkan saya. Kadang menampar saya, kadang menghibur saya. Ketika saya mungkin kadang kita menangis di hadapan Tuhan itu, kita berserah, tapi kita menangisi diri kita sendiri, nasib kita sendiri, kita menangisi. Tiba-tiba Roh Kudus berkata pada saya, loh, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan. Loh, kenapa? Kamu jadi sedih, kamu kecewa. Terus dikatakan firman Tuhan, saya ingat lagi. Segala sesuatu, Allah bekerja
dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Saya dihiburkan, saudara-saudara. Itu membuat iman saya terus kepada Kristus. Roh Kudus yang mengingatkan saya ketika saya bimbang, susah, kecewa. Kalau saya buka hati, saya nggak membiarkan, nggak hanyut dari kekecewaan itu, kesedihan itu, amarah mungkin. Ketika saya berserah, Roh Kudus langsung seketika mengingatkan saya. Dan itu yang memberikan kekuatan yang luar biasa. Kadang mungkin kita tidak paham, mungkin firman Tuhan itu tidak tiba-tiba teringat dalam ingatan kita, tetapi ada sesuatu yang luar biasa ketika saya berdoa dalam Roh Kudus, dalam roh, saudara-saudara. Itu fungsinya. Kalau saudara baca Efesus dalam Efesus 6, saudara-saudara, itu salah satu senjata Allah. Ketika kita dengan berbahasa roh berdoa, itu ada kekuatan dari dalam yang membuat saya kuat. Dan banyak orang-orang, hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan kuat karena mau dipimpin Roh Kudus. Bahkan kejadian akhir zaman, saudara, akan ada kelaparan besar. Firman Tuhan katakan dalam Wahyu 6 ayat 6, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Saudara, apapun keadaan kita, jaga firman dan Roh Kudus. Roh yang memberikan kekuatan seperti 5 darah bijaksana ketika mempelai Kristus datang. Dia siap. Sudahkah siap kita, saudara-saudara? Ketika kita mungkin dipanggil Tuhan, saat-saat ini sebelum kedatangan Yesus, itu hal yang beruntung, saudara-saudara ya. Firman Tuhan katakan, mati adalah keuntungan. Beristirahat dari lelah, dari sakit penyakit, dari kesusahan, dan tidak mengalami kedahsyatan akhir zaman. Tapi yang hidup sampai akhir zaman, Roh Kudus akan memberikan kekuatan ekstra. Dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, yang masih hidup diubahkan dengan tubuh kemuliaan, sama-sama menyongsong Yesus menjemput kita di awan-awan, kita diangkat. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan sebab itu kuatkan hidup kita dengan firman dan Roh Kudus. Dia yang mampu sampai kita terus beriman kepada Tuhan, kita berjumpa muka dengan muka kekasih jiwa kita, Tuhan Yesus, mempelai kita kelak. Kita siapkan, entah Tuhan panggil kita saat ini, dalam arti kita meninggal, itu hanya tubuh yang fana ini mati dalam kubur, tetapi roh ada dalam Firdaus, saudara-saudara, itu yang akan menguatkan kita. Kita ingat seperti Lazarus di pangkuan Bapak Abraham. Kita mati adalah keuntungan, tapi kalau kita hidup sampai kedatangan Yesus kedua kali, Roh Kudus yang mampukan kita menghadapi zaman yang akan semakin sukar. Tadi dikatakan jangan rusakkan minyak dan anggur. Jangan sampai hilang sukacita dan urapan itu. Kalau saudara ingat firman Tuhan yang saya sampaikan dalam ibadah raya Zakaria 4 itu, saudara-saudara, di situ ada kandil yang menggambarkan pekerjaan Roh Kudus, ada minyak yang terus mengalir. Oleh sebab itu jaga urapan itu. Jangan kita berpaling kepada dunia. Sebab dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Dunia ini akan hancur, Bapak Saudara, nanti akan ada Yerusalem baru, di mana kita akan tinggal selama-lamanya dengan Yesus, kekasih jiwa kita. Mari saudara-saudara, kita terus mau dipimpin Roh Kudus, dan firman itu menjadi pedoman kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan berdoa, kita bersyukur. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami dengar, mengingatkan kami, Roh Kudus yang akan terus menuntun kami kepada kebenaran, sehingga mata rohani kami terbuka, sehingga kami dapat dikuatkan, dihiburkan, diajar, kami kuat terus sampai Engkau menjemput kami, entah kami meninggalkan dunia ini sementara, ataupun kami ada sampai Engkau datang kedua kali, dan kami sama-sama menyongsong Engkau di udara, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, biar kami tetap setia untuk peka kepada pimpinan Roh Kudus. Itulah keberhasilan kami sampai akhir
kami dapat bertemu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, pimpin kami sepanjang hari ini, supaya kami mau terus dipimpin Roh Kudus, sehingga apapun yang kami hadapi, Roh Kudus akan memberikan hikmat bagi kami dalam bekerja, kuliah, sekolah, usaha, apapun yang kami lakukan, Roh Kudus menyertai kami dan kami mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kami akan berkemenangan, berhasil, sukses dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.